Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mila Safa Saskia dengan NIM B002010041 kelas B1 Prodi Bisnis Digital. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Zakiatul Amaliah SEMM. Materi yang akan saya bawakan saat ini yaitu tentang etika dalam komunikasi bisnis. Etika bisnis secara umum adalah aturan, norma, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman ataupun asas dalam melakukan perbuatan ataupun tingkah laku. Pedoman ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya suatu individu di dalam masyarakat. Komunikasi bisnis adalah suatu proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif dan jelas sangat penting bagi karyawan, manajer, maupun pimpinan perusahaan untuk melakukan pekerjaan dan tanggung jawab. Komunikasi bisnis sangat penting bagi perusahaan. Lanjut ke topik utama, yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Etika dalam komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip dasar atau aturan dalam melakukan komunikasi yang mencangkup seluruh komponen proses komunikasi. Proses ini dilakukan oleh individu dan perusahaan untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, adil, dan bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, publik. Tujuannya untuk membangun kepercayaan, reputasi positif, dan hubungan profesional yang kuat, serta memastikan komunikasi yang efektif dan bermoral. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam etika komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu kejujuran atau honestly, menyampaikan informasi dengan akurat dan tidak menipu. Contohnya dengan tidak menggunakan foto produk di toko lain di toko kita, ataupun mengcopy deskripsi produk toko lain di toko kita. Kedua yaitu keadilan atau fairness, memperlakukan semua pihak secara setara dan tidak diskriminatif. Yang ketiga yaitu tanggung jawab atau responsibility. Kita harus bertanggung jawab atas dampak komunikasi dan mematuhi hukum secara standar sosial. Yang keempat yaitu terbuka atau transparansi, bersikap secara transparan dalam komunikasi internal maupun eksternal. Contohnya, jika produk di toko kita itu habis atau mungkin memiliki masalah, kita bisa langsung berkomunikasi dengan konsumen melalui via chat. Dengan itu konsumen merasa dihargai. Yang terakhir yaitu menghormati atau respect, menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan privasi orang lain. Contohnya dengan tidak menyebarkan data konsumen kepada orang lain. Mengapa semua prinsip itu sangat penting? Karena yang pertama untuk membangun kepercayaan, membentuk kepercayaan dari pelanggan dan karyawan. Yang kedua ada menciptakan lingkungan kerja yang positif, membangun hubungan kerja yang sehat dan produktif. Yang ketiga ada meningkatkan reputasi, menjaga citra dan kredibilitas. Yang ketiga yaitu meningkatkan reputasi dengan menjaga citra dan kredibilitas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu menghindari risiko, mencegah risiko kerugian reputasi dan masalah hukum. Selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran etika bisnis. Yang pertama yaitu penyebaran hoax atau disinformasi, penggunaan teknologi AI untuk memanipulasi suara, gambar, atau video agar terlihat asli sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat awam. Yang kedua ada ujaran kebencian atau cyberbullying, penggunaan bahasa yang tidak baik atau konten agresif yang dapat merusak mental serta menciptakan konflik sosial. Yang ketiga ada pelanggaran privasi dan data, pengumpulan atau eksploitasi data pribadi tanpa izin untuk keuntungan tertentu. Yang keempat ada kecurangan digital atau fraud, memanipulasi informasi untuk keuntungan finansial seperti lelang fiktif, phishing, atau penggunaan kartu kredit. Yang kelima ada pelanggaran hak intelektual seperti plagiarisme, pembajakan perangkat lunak, film, lagu, serta pengutipan salah yang dilakukan secara selektif.
Yang keenam ada pelanggaran di lingkungan kerja, penyalahgunaan aset perusahaan, pembocoran informasi data, serta memanipulasi laporan keuangan. Dampak dari bentuk pelanggaran etika komunikasinya yaitu yang pertama ada kerugian psikologis dan emosional, merusak kepercayaan diri, memicu kemasalahan kesehatan mental, hingga resiko bunuh diri akibat cyberbullying. Yang kedua ada kerusakan reputasi dan kepercayaan, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi, digital atau profesional, serta merusak citra perusahaan. Yang ketiga ada konsekuensi hukum dan finansial, sanksi hukum berat hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi pelaku di dunia profesional. Secara finansial, ini mencakup penurunan penjualan hingga hilangnya investor. Disintegrasi sosial, menciptakan kesalahpahaman, perselisihan, dan konflik yang dapat memecah belah ketentraman masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ancaman demokrasi. Penyebaran informasi palsu dapat merusak proses demokrasi dan mempengaruhi struktur sosial secara fundamental. Selanjutnya ada contoh penerapan etika komunikasi dalam perusahaan. Penerapan etika komunikasi di lingkungan kerja sangat penting untuk menjaga profesionalisme, produktivitas, dan iklim kerja yang sehat. Contohnya yang pertama yaitu transparansi dan kejujuran dalam informasi. Perusahaan yang etis memberikan informasi yang akurat kepada karyawan mengenai kondisi perusahaan, kebijakan baru, dan perubahan struktur. Contohnya, pemimpin perusahaan menyampaikan kabar mengenai perubahan kebijakan bonus secara jujur melalui rapat internal, bukan membiarkan rumor beredar di pesan instan. Yang kedua ada penghormatan terhadap privasi karyawan, menghargai batasan antara kehidupan pribadi dan profesional, terutama dalam menggunakan data pribadi dan waktu istirahat. Contohnya, tidak menghubungi rekan kerja melalui kanal pribadi, seperti WhatsApp pribadi, untuk urusan pekerjaan di luar jam kantor, kecuali dalam keadaan darurat yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa yang sopan dan inklusif. Berkomunikasi dengan cara yang menghargai keberagaman, latar belakang, suku, agama, dan gender tanpa unsur diskriminasi. Contohnya, menggunakan kata-kata yang netral, sopan dalam email resmi, serta menghindari lelucon yang bersifat seksis atau rasis di lingkungan kantor. Yang keempat, mendengarkan secara aktif, active listening. Etika komunikasi yang tidak hanya soal berbicara, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat tanpa instruksi. Contohnya, dalam rapat evaluasi, manajer mendengarkan masukan dari staf junior dengan seksama dan memberikan respon yang membangun tanpa merendahkan. Yang kelima yaitu kerahasiaan informasi atau confidentiality. Menjaga informasi sensitif milik perusahaan, klien maupun rekan-rekan agar tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang. Contohnya, karyawan tidak membiarkan data proyek rahasia di area publik atau media sosial pribadi. Yang keenam ada memberikan kritik yang membangun. Contohnya, memberikan evaluasi performa kepada bawahan di ruang tertutup dengan menggunakan data yang objektif dan memberikan arahan yang jelas. Yang terakhir yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Mengikuti norma penggunaan teknologi komunikasi perusahaan seperti email atau platform kolaborasi. Contohnya, menulis subjek email dengan jelas, menggunakan sapaan yang tepat, dan tidak menggunakan huruf kapital semua. Kesimpulan, etika komunikasi bisnis berperan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang profesional dan saling menghargai. Penerapan kejujuran, keadilan, transparansi, dan rasa hormat dapat mencegah konflik serta meningkatkan kepercayaan. Dengan komunikasi yang etis, lingkungan kerja menjadi lebih positif dan mendukung keberhasilan organisasi.